Cerita mistis memang kadang membuat bulu kuduk berdiri. Dan gak dapat dipungkiri, cerita-cerita seperti ini banyak digemari orang-orang di negara kita. Itulah sebabnya banyak channel-channel yang membahas tentang horor memiliki banyak subscriber. Dan gak sedikit yang benar-benar percaya bahwa hal yang diceritakan itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, tahu nggak? Ada oknum-oknum yang memanfaatkan kepercayaan akan mistis ini untuk menipu masyarakat. Ya, dukun. Dukun yang gua maksud adalah semua jenis dukun, baik itu yang entah dasar apa tiba-tiba dianggap dukun oleh masyarakat, maupun yang mengatasnamakan suatu agama. Dukun yang seolah-olah mereka itu kayak manusia-manusia pilihan yang punya kekuatan super, yang mampu menyelesaikan segala jenis masalah dengan solusi-solusi yang nggak ada korelasinya dengan masalahnya, alias nggak nyambung. Lu ada masalah kesehatan, mereka punya solusinya. Tapi kenapa mereka kalau sakit minum obat yang diresepkan dokter? Bukannya lebih murah kalau pakai ilmunya sendiri? Lu ada masalah keuangan, mereka juga punya solusinya. Tapi kenapa mereka nggak kaya-kaya? Malah kebanyakan termasuk dalam golongan orang miskin. Lu kehilangan barang, katanya mereka tahu siapa pelakunya. Tapi kenapa mereka nggak pernah mau nyebut nama pelakunya? Seakan-akan apa yang mereka katakan itu selalu aja dalam tanda kutip nyari aman. Iya, gua akui, mereka orang pinter. Pinter ngarang cerita, pinter gali informasi korbannya, dan pinter ngeles. Kenapa gue tiba-tiba bahas tentang ini? Karena gue ada pengalaman yang bisa dibilang buang-buang waktu banget dan dampaknya gede banget ke finansial gue. Dimana waktu itu gue lagi mau merintis bisnis di kampung gue, namun terhambat dengan kepercayaan orang-orang terdekat gue. Sampai gue harus pakai dana darurat gue yang harusnya buat jaga-jaga, malah dipakai buat ritual-ritual kagak jelas. Gara-gara orang-orang terdekat gue percaya dengan arahan si dukun biad. Dan sebenarnya kalau lu nyari tahu, ada banyak banget kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini. Sebenarnya gue gak ada masalah dengan kepercayaan mereka. Mereka mau percaya apapun, mereka mau nyembah apapun, itu urusan mereka. Dan gak apa-apa juga kalau berbeda pendapat atau keyakinan. Itu hak masing-masing kalau menurut gue. Yang sulit gue terima itu ketika mereka memaksakan kepercayaan mereka ke gue, yang mana menurut gue gak masuk akal. Banyak hal yang lebih realistis yang bisa gue lakuin daripada ngikutin arahan dukun yang udah jelas banget kagak nyambung. Lalu apa solusinya? Menurut gua, solusinya simple. Sesimpel, jangan percaya hal mistis. Percaya dalam artian meyakini kalau hal itu benar-benar ada di dunia nyata. Yang namanya hantu, apapun jenisnya, pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, apapun lah, itu semua nggak nyata. Hanya ada di pikiran lu doang yang terbentuk dari lingkungan lu. Itulah kenapa nggak ada pocong di Jepang, nggak ada Dracula di Indonesia. Begitupun dengan yang ngaku-ngaku indigo, mereka cuma ngarang, atau memang lagi sakit aja. Pertanyaannya, emang kenapa kalau percaya mistis? Jadi, percaya akan mistis atau bisa disebut logika mistika memiliki beberapa dampak buruk seperti penyebaran informasi yang gak benar. Misal, penyebaran informasi tentang kecelakaan yang sering terjadi di suatu tempat karena ada penunggunya. Padahal memang tempatnya aja yang gelap dan jalannya mungkin banyak yang berlubang, jadi banyak yang kecelakaan di tempat itu. Menghambat pemikiran kritis. Karena logika mistika sering mengabaikan bukti atau data ilmiah, akibatnya kita jadi sering menelan mentah-mentah apa yang kita dengar dan gak mau mencari tahu penjelasan yang lebih masuk akal. Ketergantungan pada solusi mistis. Dikit-dikit dukun, dikit-dikit makhluk gaib. Apapun masalahnya selalu aja dukun solusinya. Pengabaian realitas, misalnya lebih percaya kata dukun daripada kata dokter. Dan masih banyak lagi dampak buruk yang bisa muncul ketika lu terlalu percaya mistik. Lagian, emang apa sih dampak positifnya kalau percaya mistis? Bukannya cuma bikin lu takut doang ya? Gue bukan dari lahir gak percaya. Dulu gue juga percaya banget sama yang berbau mistis, karena lingkungan gue mengajarkan untuk percaya dengan hal itu. Gue mulai gak percaya yang namanya mistis ketika gue tahu kalau otak manusia itu bisa menunjukkan hal yang gak nyata atau biasa disebut halusinasi. Bagi gue, ketika otak lu menunjukkan hal yang gak nyata saat lu tidur, itu disebut mimpi. Ketika lu dengan sengaja dan dalam keadaan terbangun, itu disebut imajinasi. Dan ketika lu gak sengaja dan dalam keadaan terbangun, itu disebut halusinasi. Jadi gak ada yang spesial-spesial banget sebenarnya. Semuanya hanya hasil dari otak lu sendiri. Mungkin bukan definisi sebenarnya, tapi seenggaknya itu menurut gua. Mungkin bakal ada yang bilang,
Kalau gitu, kok ada yang namanya kesurupan? Katanya kemasukan makhluk goib. Gue pernah lihat seseorang lagi kesurupan, nyata di depan mata gue. Jadi, fenomena kesurupan yang sering dikaitkan dengan hal mistis sebenarnya bisa dijelasin dari sudut pandang medis dan psikologi. Dari sudut pandang medis, kesurupan itu disebut Dissociative Trance Disorder atau DTD. Gejalanya seperti perubahan perilaku drastis, kehilangan kesadaran akan identitas diri, dan seringkali tindakan atau ucapan yang gak terkontrol. Penyebabnya bisa karena stres berat, trauma, atau faktor budaya. Begitupun dari sudut pandang psikologi, kesurupan bisa menjadi manifestasi dari gangguan psikosis, seperti skizofrenia. Sekedar informasi, skizofrenia cukup umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang gue dapat dari bloombergtechnos.com, Kementerian Kesehatan pada Juni 2024 merilis angka skizofrenia di Indonesia, di mana di DKI Jakarta ada 4,9%, di Sulawesi Barat 5,9%, di Jawa Tengah 6,5%, dan di daerah istimewa Yogyakarta 7,8%. Gejala skizofrenia sendiri berperilaku aneh, bicara nggak teratur, atau merasa ada suara dalam kepala. Faktanya semua itu nggak ada hubungannya dengan mistis. Lalu gimana dengan kesurupan massal? Masa banyak orang di waktu yang sama mengalami penyakit yang sama? Kalau yang ini disebut mass psychogenic illness. Ini diakibatkan oleh sugesti atau tekanan psikologis bersama. Misal di sekolah, lingkungan kerja, atau di sebuah pertunjukan. Gue jadi ingat temen gue, pemain sulap, waktu itu bisa menghipnotis beberapa temen gue di waktu yang sama. Nggak ada yang namanya bantuan jin. Tapi emang sih, beberapa pesulap lebih suka dibilang mistis. Itu membuat penonton mereka lebih kagum. Padahal mereka paham kalau apa yang mereka lakukan gak ada unsur mistisnya sama sekali. Nggak ada yang salah dengan pesulap, mereka menghibur. Penontonnya merasa puas dan terhibur, karena memang itulah yang diharapkan penontonnya. Beda cerita dengan dukun, mereka membodohi masyarakat, mengambil keuntungan dari masyarakat yang lagi terkena musibah. Orang butuh solusi, dikasihnya harapan palsu. Seakan-akan kalau melakukan ritual tertentu, abrakadabra, masalah langsung selesai. Dan yang paling gak masuk akal apa coba? Santet, mampu menyakiti orang lain tanpa disentuh. Kalau gitu nggak usah dong negara kita membentuk badan pertahanan negara. Kumpulin aja tuh para dukun. Nggak perlu biaya buat senjata, pesawat tempur, tank, dan lain-lain. Bayangin berapa banyak dana negara yang bisa kita hemat. Ketika ada yang korupsi, tinggal kirim santet aja ke orangnya. Nggak perlu lagi ada hukum yang ngatur. Lebih minim biaya dan drama. Tapi kenapa negara kita nggak melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena santet memang nggak pernah ada, hanya sebuah cerita. Amerika Serikat pernah melakukannya, namanya Proyek Stargate, dikelola oleh badan pemerintah seperti CIA dan DEA selama Perang Dingin. Hasilnya proyek itu ditutup karena nggak memberikan kontribusi signifikan untuk intelijen. Jadi, apakah bukti-bukti itu belum cukup bikin lo nggak percaya mistis? Lo masih lebih percaya mitos ketimbang bukti. Kalau misal lo bilang, emang apa manfaatnya kalau nggak percaya mistis? Ketika lu mulai meninggalkan kepercayaan akan mistis, lu bisa dapat banyak banget manfaat. Misalnya, mengurangi ketakutan berlebihan. Lu jadi lebih santai karena lu gak terpengaruh dengan mitos atau cerita horor. Lebih apa adanya. Lu jadi terbiasa melihat dunia apa adanya. Menilai orang lain berdasarkan fakta dan perilaku, bukan stereotip atau mitos. Kesehatan mental yang lebih baik. Lu akan merasa lebih berkuasa atas diri lo, bukannya merasa ada hal gaib yang bisa mengendalikan lo. Pikiran lebih rasional. Lu lebih terbiasa mengambil keputusan berdasarkan fakta dan logika, bukan karena ketakutan atau kepercayaan gak berdasar. Lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya. Lu gak perlu buang-buang waktu konsultasi ke paranormal. Gak perlu capek-capek ngikutin ritualnya. Gak perlu ngeluarin duit buat semua itu. Gua rasa manfaat-manfaat yang gue sebutin tadi udah cukup memberikan gambaran kenapa gua gak mau lagi percaya sama yang berbau mistis. Gue bukannya gak mau denger cerita horor, nonton film horor, atau apapun yang berbau horor. Gue denger, gue nonton, tapi gue melihat hanya sebatas sebuah cerita, bukan kejadian sebenarnya. Gue juga masih takut kalau sendirian di tempat gelap, tapi gue sadar itu hanya pengaruh lingkungan yang ngajarin gue seperti itu, bukan karena gue percaya mereka benar-benar ada. Kalaupun misal gue melihat hantu, gue percaya itu hanya hasil dari otak gue, bukan sesuatu yang emang ada di sana. Nggak jauh beda sama orang yang halusinasi gara-gara mengkonsumsi zat tertentu. Gue yakin lu pernah dengar orang-orang bisa berhalusinasi ketika mengkonsumsi zat tertentu. Tapi orang bodoh mana yang mau mengorbankan kesehatan demi halusinasi? Ada aja sih ya. Semoga lu bukan salah satunya. Mimpi aja cukup kok. Ngomong-ngomong soal mimpi, semenjak gue gak percaya mistis, gue hampir gak pernah lagi mimpi buruk soal hantu. Sebuah hal yang baik menurut gue. Jadi coba pikirkan lagi dan renungkan lagi.
Lu lebih milih percaya atau nggak percaya mistis? Semoga video ini memberikan lu sudut pandang baru gimana melihat dunia, melihat fenomena-fenomena yang selalu aja dikaitin dengan mistis. Intinya, lebih percaya sejarah yang ada bukti nyatanya ketimbang hanya sebuah cerita atau mitos. Lebih percaya hal yang bisa dijelasin secara ilmiah ketimbang hal yang cuma sekedar asumsi. Gua nggak ada masalah dengan kepercayaan atau keyakinan yang lu anut. Ini hanya sekedar sudut pandang gua gimana gua melihat dunia apa adanya. Semoga video ini bermanfaat dan gak bikin makin ribet. Karena hidup gue udah ribet, apalagi kalau ditambah unsur mistis. Tetaplah rasional, gunakan akal lo, karena katanya itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.